Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga keberkahan di tengah pandemi corona COVID-19 ini. Nah, baiklah, kita ketemu lagi sama Ibu ya di pembelajaran matematika. Akan tetapi pembelajaran kali ini sedikit berbeda karena kita dituntut untuk belajar dari rumah, bukan di kelas seperti biasa. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran kali ini dilancarkan dan juga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masa depan. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Nah, untuk absen, karena kita tidak belajar di kelas seperti biasa, maka untuk absen, nanti kalian absen di grup WhatsApp yang telah Ibu sediakan ya. Nanti absennya yaitu cukup ketikkan nama spasi hadir. Ingat, nama spasi hadir. Nah, sebelum Ibu mengupload video ini, kan Ibu sudah mengirimkan file Word. Nah, file Word itu kita gunakan sebagai pendamping dari pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang transpose matriks dan operasi perkalian dua buah matriks. Nah, nanti file tersebut berisikan bahan-bahan untuk kalian berdiskusi, menemukan konsep dari transpose matriks dan juga operasi perkalian pada dua buah matriks. Nah, nanti kalian berdiskusi dan menulis langsung di situ. Karena filenya Word, maka mudah untuk diedit-edit. Nanti kalian akan dibagikan kelompok dan akan mengisi file tersebut. Untuk yang mengisi bisa satu orang dan yang lainnya berdiskusi. Oke anak-anak? Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Yuk kita sama-sama belajar. Baiklah, sebelum kita bergerak ke materi, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu apa saja kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari ini. Nah, yang pertama, kompetensi dasar. Di sini kita mempunyai 5 kompetensi dasar. 2.1 yaitu memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Kemudian ada 2.2 yaitu mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis, dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Kemudian selanjutnya menunjukkan sikap tanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli lingkungan. Kemudian ada menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konseptual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dua buah matriks serta transpose. Kemudian yang terakhir ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Di sini KD-nya masih sama dengan pertemuan kemarin ya, karena masih satu rumpun dengan materi kemarin. Nah, kemudian ada indikator pembelajarannya. Indikator pembelajarannya yaitu memahami konsep transpose pada matriks, kemudian ada memahami konsep dasar operasi perkalian pada dua buah matriks, kemudian ada menerapkan konsep dasar transpose dan operasi perkalian pada dua buah matriks
dalam pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, menerapkan konsep dan aturan operasi perkalian pada dua buah matriks ke dalam masalah nyata. Nah, sekarang kita bahas tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini? Nah, pembelajaran kita kali ini bertujuan supaya melalui proses pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, bernalar, diskusi, serta mengasosiasi, peserta didik dapat memahami konsep transpos pada matriks, memahami konsep dasar operasi perkalian pada dua buah matriks, menerapkan konsep dasar transpos dan operasi perkalian pada dua buah matriks dalam pemecahan masalah, dan yang terakhir, menerapkan konsep dan aturan operasi perkalian pada dua buah matriks ke dalam masalah nyata. Nah, sebelum ke materi hari ini, kita review dulu yuk materi sebelumnya. Nah, ini materi sebelumnya kan tentang operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana sih cara atau adakah syarat khusus supaya dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan? Ya, benar sekali. Ada syarat khusus supaya dua buah matriks dapat dijumlahkan maupun dikurangkan. Syaratnya yaitu harus memiliki ordo yang sama. Betul sekali. Nah, jadi untuk mengingat materi sebelumnya, Ibu punya soal seperti ini. Nah, ada dua buah matriks. Matriks yang pertama, 3, 5, 8, dan 2 akan dijumlahkan dengan matriks yang berisikan 4, 2, 1, dan 6. Nah, anak-anak, apakah ini bisa dioperasikan? Ya, betul sekali. Matriks ini dapat dioperasikan. Jadi, kedua matriks ini dapat dijumlahkan karena memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Jika dijumlahkan, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 8 ditambah 1 sama dengan 9, dan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, ini dia hasilnya. Sama kan? Nah, kemudian Ibu ada soal lagi nih. Seperti ini. 3, 5, 8, 5 dikurangi dengan matriks 3, 7. Apakah ini dapat dioperasikan? Iya, betul sekali. Kedua matriks ini tidak dapat dikurangkan atau dioperasikan karena memiliki ordo yang berbeda. Oke, kita akan bahas materi untuk hari ini. Sebelum kita bahas, pada saat pembukaan, Ibu singgung sedikit tentang lembar kerja peserta didik yang akan kalian gunakan untuk diskusi. Nah, lembar kerja itu kan Ibu bilang sebagai pendamping. Nah, akan Ibu jelaskan bagaimana caranya atau bagaimana kelanjutannya. Nah, jadi kalian akan dibagi menjadi berkelompok dengan satu kelompok 4 orang. Untuk pembagiannya bisa sesuai dengan absen. Nah, nanti lembar kerja itu kalian download dan kalian amati secara berkelompok. Kalian berdiskusi melalui WhatsApp dengan memperhatikan materi hari ini.
Di situ sudah Ibu jelaskan di awal bahwa sudah ada kurung-kurungnya atau sudah ada itunya. Nah, nanti kalian tinggal isi dengan angka-angka yang tertera dalam masalah ya. Nah, untuk materi hari ini karena itu kita menggunakan lembar kerja peserta didik, maka kalian dituntut untuk berdiskusi untuk menemukan konsep dari transpose matriks. Nah, nanti kalian akan menemukan konsep dari transpose matriks. Mohon maaf, ada satu lagi dengan operasi perkalian dua buah matriks ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi untuk menemukan konsep dari transpose matriks dan operasi perkalian pada dua buah matriks. Untuk pembelajaran di videonya akan Ibu jelaskan mengenai kesimpulannya saja. Jadi nanti akan Ibu jelaskan, di situ ada kesimpulan, nanti akan Ibu jelaskan sedikit di sini supaya kalian dapat mengisi yang di atasnya. Oke anak-anak? Baiklah, untuk transpose matriks. Nah, transpose matriks. Apa sih transpose matriks itu? Transpose matriks adalah pertukaran baris matriks A menjadi kolom matriks AT atau A transpose. Begitupun sebaliknya. Jadi, transpose matriks ini adalah baris pada matriks A nanti ditukar menjadi kolom pada matriks AT atau A transpose. Begitupun sebaliknya, kolom pada matriks A akan ditukar atau bertukar menjadi baris pada matriks AT atau A transpose. Nah, untuk transpose matriks ini merupakan kesimpulannya, nanti kalian dapat isi yang di atasnya ya. Kemudian di sini ada masalah. Di sini masalahnya sama dengan masalah yang Ibu berikan di lembar kerja. Kalian bisa amati masalahnya di situ supaya kelihatan. Nah, dari masalah ini pertanyaan apa yang didapat? Nah, kalian mendapatkan pertanyaan nggak? Atau apa sih pertanyaannya? Ya, meskipun di situ sudah tertera, kita akan bahas lagi. Yang pertama, nilai persediaan alat musik seluruhnya. Jadi, berapa sih uang yang dihasilkan jika alat musik yang tersedia di PT Melody terjual habis, ya kan? Nah, kemudian ada penghasilan kotor perusahaan Melody. Penghasilan kotor perusahaan Melody ini merupakan penghasilan yang didapat dari terjualnya alat-alat musik di daerah-daerah yang memesan kepada PT Melody. Pada pertanyaan pertama itu nilai persediaan. Nilai persediaan di sini adalah nilai yang didapatkan PT Melody apabila seluruh alat musik terjual habis. Maka di sini caranya yaitu dengan matriks A dikalikan dengan matriks B. Ya. Di situ sudah tertera di lembar kerja. Kemudian ada penghasilan kotor perusahaan Melody. Penghasilan kotor di sini yaitu penghasilan yang didapat perusahaan Melody setelah terjualnya alat-alat musik di kota-kota tertentu. Jadi alat musik yang sudah terjual.
bukan alat musik seluruhnya, tapi alat musik yang sudah terjual. Di situ ada tabel yang ketiga, alat musik yang terjual. Nah, nanti caranya yaitu dengan mengalihkan matriks C dengan matriks B. Ingat ya, yang pertama, pertanyaan pertama A dikali B, kemudian pertanyaan kedua C dikali B. Oke anak-anak? Nah, jadi untuk materi hari ini Ibu akan simpulkan lagi. Jadi perkalian dua matriks, yaitu misalkan A sama dengan A11, A12, A21, dan A22, dan B sama dengan B11, B12, B13, B14, B21, B22, B23, dan B24. Jadi A dikali B di sini yaitu yang pertama dapat kita lihat di situ ada A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B12. Nah, di bawahnya ada perkalian dua buah matriks, yaitu perkalian antara baris matriks A dengan kolom matriks B. Jadi di sini kita kalikan baris pada matriks A. Baris pada matriks A yaitu elemennya A11 dan A12. Dikalikan dengan kolom pada matriks B. Kolom pada matriks B, kolom pertamanya yaitu elemennya B11 dan B21. Jadi di sini elemen pertama dengan elemen pertama, elemen kedua dengan elemen kedua, lalu dijumlahkan. Begitu anak-anak. Kemudian untuk kolom kedua baris pertama kalian bisa cari sendiri ya, bisa isi sendiri. Nah, untuk baris kedua kolom pertama di situ ada A21 dikali B11 ditambahkan dengan A22 dikali B21. Nah, di sini untuk baris kedua kolom pertama yang dikalikan yaitu baris kedua pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B. Jadi baris kedua pada matriks A yaitu A21 dan A22, sedangkan kolom pertama pada matriks B yaitu B11 dan B21. Untuk selanjutnya dapat kalian isi ya, nanti sudah ada di lembar kerjanya. Nah, kemudian ada syarat khusus nih. Kedua matriks dapat dikalikan. Seperti ini bunyinya. Kedua matriks A dan B dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Jadi, jika operasi perkaliannya yaitu operasi perkalian antara baris dan kolom, akan tetapi untuk syaratnya adalah harus banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya. Kemudian ada lagi nih untuk mencari ordonya. Supaya kita tahu berapa sih ordo dari hasil perkaliannya. Nah, di sini ada ordo matriks A sama dengan A dikali B, dan ordo matriks B sama dengan B dikali C. Maka ordo matriks A dikali B sama dengan, di sini kita ambil baris dari matriks A, yaitu A dikali atau dengan jumlah kolom dari matriks B, yaitu C. Jadi
ordo matriks A kali B yang didapatkan adalah A dikali C. Nah, sekian materi hari ini. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya masih tentang operasi pada matriks, yaitu ada perkalian skalar pada matriks, sifat-sifat operasi perkalian pada matriks. Nah, nanti sebelum kita ketemu minggu depan, kalian dapat mencari-cari atau membaca-baca dulu dari referensi-referensi yang ada, supaya kalian nanti enak untuk minggu depan belajarnya, tidak terlalu kaget sekali atau tidak terlalu kok pusing ya gitu. Ya, baik anak-anak, sekian materi hari ini. Jangan lupa tugas kelompoknya ya. Nanti di akhir atau nanti pada saat beberapa menit setelah video diupload, nanti ibu akan share kuis ya. Nah, kuis ini nanti dikerjakan secara mandiri. Ingat, dikerjakan secara mandiri, jangan dikerjakan secara berkelompok, karena sudah ada tugas kelompok, jadi kuis dikerjakan secara mandiri. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Baiklah anak-anak, di sini kita mempunyai matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dan matriks B yaitu 5, 6, 7, 8. Nah, akan kita coba kalikan kedua matriks ini ya dengan menggunakan alat peraga. Nah, oke. Sekarang dengarkan penjelasannya baik-baik ya di sini. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwasannya perkalian dua buah matriks adalah perkalian antara baris matriks A dengan kolom matriks B. Nah, di sini untuk mencari baris pertama kolom pertama, kita akan mengalihkan baris pertama dari matriks A dengan kolom pertama dari matriks B. Masing-masing elemennya kita kalikan, lalu setelah dikalikan kita tambahkan seperti ini. Di sini elemen pertama dari baris matriks A, baris pertamanya yaitu 1. Nah, 1 kita tempel di sini. Kemudian dari kolom pertama matriks B ada 5. Nah, 5 kita tempel di sini. Ini 5. Kemudian elemen kedua dari baris pertama matriks A ada 2. 2 kita tempelkan di sini. Nah, oke. Kemudian elemen kedua dari matriks B ada 7. Nah, 7 kita tempelkan di sebelah 2. Di sini. Nah, begini cara mencari baris pertama kolom pertama dari matriks A dikali B. Nah, untuk di tengah sini anggap saja di situ ada titik. Titik di sini sebagai simbol dari perkalian. Oke anak-anak. Nah, kemudian kita akan mencari baris pertama kolom kedua, yaitu dengan cara mengalihkan baris pertama matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Nah, di sini elemen pertama baris pertama matriks A ada 1, kita taruh di sini. Kemudian ada elemen pertama dari kolom kedua matriks B ada 6. Kita taruh di sini 6. Kemudian ada elemen kedua dari baris pertama matriks A ada 2. 2 kita tempelkan di sini. Nah, kemudian elemen kedua dari kolom kedua baris matriks B ada 8. Kita tempelkan di sini. Nah,
baris pertama kolom kedua sudah selesai. Kemudian kita akan mencari baris kedua kolom pertama. Mencari baris kedua kolom pertama yaitu dengan cara mengalihkan baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Nah, di sini elemen pertama ada 3. 3 kita taruh di sini. Nah, 3. Kemudian elemen pertama dari kolom pertama matriks B ada 5. 5 kita taruh di sini. Kemudian elemen kedua ada 4. 4 kita taruh di sini. Kemudian elemen kedua dari matriks kolom matriks B ada 7. 7 kita taruh di sini. Nah, untuk baris kedua kolom pertama sudah selesai. Kemudian yang terakhir untuk baris kedua kolom kedua yaitu dengan cara mengalihkan baris kedua pada matriks A dengan kolom kedua pada matriks B. Nah, di sini kita ada elemen pertama yaitu 3. 3 kita taruh di sini. Kemudian elemen pertama dari matriks B kolom kedua ada 6. 6 kita taruh di sini. Kemudian ada elemen kedua dari matriks A baris kedua ada 4. Nah, 4 kita taruh di sini. Kemudian yang terakhir elemen kedua dari kolom kedua matriks B ada 8. 8 kita taruh di sini. Nah, sudah selesai. Sekarang kita cari hasilnya. Untuk hasilnya yaitu dengan cara 1 dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambahkan dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. 5 ditambahkan dengan 14 hasilnya yaitu 19. Nah, 19 kita taruh di baris pertama kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom kedua ada 1 dikali 6 ditambahkan dengan 2 dikali 8. 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi 6 ditambahkan dengan 16 hasilnya adalah 22. Ya, kita taruh di sini baris pertama kolom kedua. Kemudian ada baris kedua kolom pertama. Ada 3 dikali 5 ditambahkan dengan 4 dikali 7. 3 dikali 5 sama dengan 15. 4 dikali 7 sama dengan 28. 14 ditambah 28. Mohon maaf, 15 ditambah 28 hasilnya yaitu 43. 43 kita taruh di sini sebagai baris kedua kolom pertama. Nah, yang terakhir untuk baris kedua kolom kedua yaitu 3 dikali 6 ditambahkan dengan 4 dikali 8. 3 dikali 6 sama dengan 18. 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi jika ditambahkan hasilnya adalah 50. Ya, kita taruh 50 di sini. Nah, selesai. Untuk hasilnya yaitu 19, 22, 43, dan 50. Ini merupakan hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Segitu saja untuk penjelasan alat peraganya. Nah, ingat, syarat dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B. Nah, seandainya matriks A tetap 2 kali 2, maka matriks B supaya dapat dikalikan harus berordokan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya asalkan barisnya itu 2.
Oke anak-anak, sekian penjelasan untuk alat peraganya. Semoga kalian dapat mengerti dan kalian juga dapat membuatnya di rumah karena cara membuatnya mudah sekali. Hanya membutuhkan kertas yang lebar dan beberapa potongan kertas kecil. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Ingat, untuk tugas kelompok dikumpulkan hari ini ya, paling lambat pada saat jam pelajaran selesai. Nanti dikirimnya di grup WhatsApp saja, supaya yang belum paham nanti dapat melihat hasil diskusi dari kelompok lain. Nah, untuk tugas individu atau kuis dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan 1 minggu setelah video ini diupload. Untuk tugas kelompok, jika ada yang tidak ikut berdiskusi, silahkan kalian catat namanya, nanti ibu berikan sanksi kepada anak tersebut. Ingat, untuk tugas individu dikerjakan secara individu ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih mengganjal di pikiran kalian, silahkan WhatsApp ibu saja langsung ya. Baiklah, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.